Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus turun dari sebuah bukit bersama dengan ke-12 rasul dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem serta dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika kamu dibenci, dikucilkan, dan namamu dicela, serta ditolak demi Putra Manusia. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Romo Roni, para suster, bapak mama, adik kakak, umat beriman sekalian yang terkasih, paroki Roh Kudus Babakan. Selamat pagi, selamat berhari Minggu untuk kita semua. Apa kabar? Baik. Kita semua dipanggil untuk berbahagia. Amin. Tetapi orang yang berbahagia itu adalah orang yang harus mengandalkan Tuhan. Orang yang berbahagia adalah orang yang harus mengandalkan Tuhan. Harta, kekayaan, takhta, kedudukan, jabatan, semuanya itu tambahan. Tuhanlah yang paling nomor satu. Kalau kita menyimak bacaan-bacaan suci hari ini, itu jelas. Tapi kita juga harus hati-hati untuk menghayati, mendengar, meresapkan, menghayati dan mengandalkan sabda bahagia ya. Baca Injil tadi ya, bacaan Injil. Nah, tidak bisa kita menerima
memahaminya secara hurufiah atau harfiah, karena harus diinterpretasi, harus diterjemahkan dalam situasi dan kenyataan kita masing-masing. Berbahagialah. Semua orang Katolik dipanggil untuk berbahagia. Kalau tidak berbahagia, pasti orang tidak mau mengikuti Tuhan Yesus. Betul atau tidak? Para murid kita dengar minggu lalu bacaan Injil, dia memanggil para murid meninggalkan pekerjaan mereka, perahu mereka. Mereka dijadikan sebagai penjala manusia, bukan penjala ikan lagi. Dan hari ini kita mendengar Tuhan Yesus memberikan mereka jaminan untuk hidup bahagia. Permisi, kalau kita melihat berbahagialah mereka yang miskin, mungkin itu bukan miskin dalam kenyataan ya, miskin dalam keadaan, tapi miskin secara semangat. Kalau kita bersemangat miskin, pasti kita mengandalkan Tuhan, sehingga kita terhindar dari sikap-sikap yang hedonistik, menikmati kehidupan tanpa mempedulikan atau memperhatikan kenyataan atau keadaan dari sesama. Sabda bahagia jelas memberikan kita petunjuk atau pedoman, supaya kalau kita yang mengandalkan Tuhan, kita yang percaya kepada Tuhan, kita tidak sia-sia sebagai manusia, sebagai orang beriman. Karena kita mendengar bacaan yang kedua tadi, jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah kita percaya. Tapi kenyataannya Kristus bangkit, maka kita semua yang percaya kepada Kristus, kita harus bahagia. Saudara dan saudariku sekalian yang terkasih, seringkali orang bertanya atau basa-basi bertemu dengan teman atau orang yang baru, apa kabar? Itu pertanyaan yang lumrah. Kalau kita bertanya sesuai dengan situasi dan keadaan. Kalau orang sementara mengalami musibah, atau dia sementara sakit, dia sementara gagal, pasti dia akan menjawab lain. Kalau dia menjawab ya saya bahagia, mungkin bisa palsu ya jawaban itu. Tapi kalau orang bertanya kepada Romo, apa kabar? Ini Romo sementara liburan, pasti Romo bahagia. Kita menjawab dengan penuh iman, dengan dalam kenyataan kita masing-masing. Kita berjuang untuk bahagia, karena kita semua ini dipanggil untuk bahagia, karena Tuhan Yesus yang kita imani itu sudah bangkit mengalahkan maut. Karena itu kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita diberikan jaminan untuk kehidupan kekal. Berbahagialah mereka yang mengandalkan Tuhan. Kalau tidak mengandalkan Tuhan, hidupnya seperti padang gurun, gersang, kering, kerontan. Tidak mengandalkan Tuhan, kita bisa dicela sebagai orang-orang yang congkak, orang-orang yang sombong, angkuh, orang-orang yang tadi dalam menurut Injil Lukas bilang orang-orang kaya yang menggunakan kekayaannya untuk memuaskan diri sendiri, tidak untuk memperhatikan keadaan atau situasi dan kondisi orang lain. Saudara dan saudariku sekalian yang terkasih, kita sedang bersama-sama bersiara di tahun Yubileum tahun 2025 ini, selalu punya pengharapan untuk bahagia. Amin. Kita harus selalu bahagia ya, supaya orang lain juga bahagia ketika melihat kita bahagia. Kalau kita membagikan kesusahan, kesulitan, duka derita kita, nanti Injilnya tidak berjalan, sabda bahagianya, kabar gembiranya tidak berjalan. Walaupun kita sedang tidak baik-baik saja, tapi kalau kita punya Tuhan, maka Tuhan akan membuat kita selalu baik untuk membagikan sukacita dan kebahagiaan. Semoga kita semua selalu bahagia karena kita dipanggil untuk berbahagia.